umat. Maka yaitu tadi donasi bincang, kami tolong kalau bisa jangan sampai berhenti HPA, kita ciptakan 7 pondok pesantren. Harus kalian ya siap ya, support ya. Nah, maka harus kalian ini 300.000 poin ini komitmen jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Kemudian merekrut dan membina ini kita harus tunjukkan pergerakan ini. Supaya apa? Supaya bisa diduplikasi. Gitu ya. Jadi duplikasi itu bukan sistem. Duplikasi itu suatu kewajaran di mana jaringan kita ngelihat kita. Oh, kerjanya gimana sih? Oh, gitu, ditiru. Nah, menjadi masalah ketika banyak orang yang nggak paham sistem kerjanya, akhirnya duplikasinya salah. Paham ya? Akhirnya karena dari atas salah, duplikasinya salah. Nah, hari ini kita mau membenarkan buat sekalian. Saya senang sekali sama ketemu orang baru. Karena apa? Karena semangatnya bisa semangat jualan. Semangatnya semangat jualan. Ya, karena apa? Orang-orang baru cukup dikenalkan sedikit produk, insya Allah bisa jualan. Ya, nggak usah banyak-banyak jualannya. Ya, bahkan kalau perlu nggak usah jualan, ceritakan yang Anda pakai, ini yang paling penting. Oh, aku minum kopi latte dahsyat Pak. Cerita, yakin nggak orang yang kita ceritakan? Yakin, beli nggak? Beli, gampang, paling gampang tuh getuk tular seperti itu. Jadi saya nggak pernah cerita produk yang belum pernah saya pakai. Salah satu produk yang belum pernah saya pakai itu herba keputihan. Nah, saya belum pernah pakai, makanya saya nggak bisa cerita. Ya kalau Vigo saya masih bisa cerita yang lain. Jadi saya selalu berusaha sebelum saya jual produk saya pakai dulu. Iya, Kak Fatimah saya nggak mungkin. Nanti saya jadi Fatimah, bukan jadi Ali. Maka baik sekalian, itu jadi sales yang baik adalah yang cerita yang dia pakai. Makanya saya bisa cerita IMS kenapa? Karena saya sudah pakai. Cerita MPH bisa kenapa? Karena saya sudah pakai. Radik, wah rutin, nggak usah ditanya. Ya, kalau nggak ada radik sakau saya. Sakau. Ngerti sakau nggak Bu? Sakau nggak ngerti kan? Kalau sama saya apa? Itu anak orang nakal itu yang ngerti sakau. Terus sekarang ini kerja kita pasti aktivitasnya harus benar, namanya aktivitas yang benar. Jadi kalau melakukan aktivitas yang salah, omsetnya nggak naik, bonusnya nggak naik. Nah, aktivitas yang benar apa? Pakai 300.000 nilai mata. Ya. Dulu saya cita-cita ikut HPA itu cuma pengen pakai. Saya bisa dapat herba gratis, paham ya? Dapat bonus HPA buat beli herba. Dulu langkah saya pertama gitu, saya pengen dapat herba gratis. Artinya apa? Ya 300.000 nilai mata itu dari bonus saya. Ya, gitu. Itu pertamanya gitu. Tapi ternyata HPA bisa diandalkan untuk jadi bisnis. Jadi kalau bisa dipakai enggak jualan. Jualan itu bagi yang belum mampu, yang kena PHK, yang bisnisnya bangkrut, yang macam-macam lah, pokoknya belum bisa pakai. Tapi kalau Anda masih punya penghasilan, kemudian ingin dapat penghasilan tambahan, ini dipakai. Kemudian ceritakan yang dipakai. Ya, simpel ya, ceritakan yang dipakai. Maka kemudian nanti akan ada latihan home sharing sepekan 2 kali. Ya, ini perlu. Nanti rumah kita harus jadi pelatihan. Rumah kita jadi syiar Ibu Nabawi. Makanya modalnya ruang tamu. Nggak usah ada whiteboard, nggak apa-apa. Dulu saya pakai tanggalan di balik, Bu, saya kasih tahu. Saya memulai bisnis ini tanpa modal. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya nggak punya alat apa-apa. Jadi jangan terpatok sama alat. Cukup tanggalan di balik punya spidol. Bisa Pak. Jalankan bisnis ini dengan tanggalan di balik. Kalau nggak ada tanggalan di balik, kadang-kadang saya agak double pakai apa? Tembok yang ada jubinnya itu ya. Pakai apa namanya? Nah itu. Yang penting bisa dihapus.
Ingat whiteboardnya yang jangan yang permanen. Ya, kalau permanen Anda harus ngecat lagi, mohon maaf ya. Jadi diingat whiteboardnya apa, spidolnya jangan yang permanen. Ya, maka bos kalian modelnya cuma itu, bisa nggak? Bisa. Saya dulu bisa bicara nggak bisa. Saya baca. Ya, bos kalian. Presentasi HPA itu saya baca. HPA adalah Henda Penawar Awaidah, didirikan tahun sekian. Kemudian didirikan oleh siapa, sekarang anggotanya berapa, saya baca. Makanya saya paling paham ilmu hitam. Karena yang saya bacakan tidur. Saya belum bisa dulu ngomong gini, itu belum bisa. Yang saya bacakan, jadi saya pakai sesobek kertas, kemudian sobek kertasnya berguncang karena saya nervous. Setelah saya bacakan, saya nggak ini, loh kok pada paham semua. Nah, makanya saya nggak apa-apa, bung saya aja gitu, apalagi jenengan, aslinya jenengan lebih hebat dari saya. Maka sekarang kita harus paksakan. Maka kalau mau sukses harus akbar, harus mau melakukan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nyaman, saya bilang nggak nyaman. Enak, saya bilang nggak enak. Tapi kalau Anda ingin sukses, Anda harus mau menempuh seperti itu. Sama sekarang bertahan di dalam kedinginan. Harus sampai selesai loh. Ya kan gitu. Ingin sukses, nahan ngempet pipis lu Pak Emil yang ngomong aku rakyat piye. Nah, gitu dia. Itu harus perjuangan, ada pengorbanannya. Ada pengorbanannya gitu ya. Saya juga sama berkorban. Wes kesel jadi ngajari pula balik modal. Ya sudah capek ya, tapi harus kita lakukan. Kita harus lakukan. Maka bos kalian, kita tidak takut kepada orang yang melatih 1000 jurus 1 kali, tapi aku takut kepada orang yang melatih satu jurus tapi 1000 kali. Ada filmnya, tapi ini ingat saya bukan mau jualan buku. Tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan. Demikian filsuf besar Yunani Socrates berkata. Dengan kata lain, kalau Anda mau unggul, Anda harus mengulangi, dan mengulangi. Tiger Woods sejak berusia 4 tahun main golf, dan ketika menginjak 10 tahun setiap hari di lapangan golf selama 6 jam hingga usia 20 tahun. Dia akhirnya menjuarai Golf Master. Hingga kini namanya dianggap pegolf terbaik di dunia. Rudy Hartono sejak usia 6 tahun bermain bulu tangkis 6 jam sehari, pagi sore, sehingga usia 18 tahun dirinya menjadi juara All England yang bertahan hingga 1 dekade. Pete Sampras, Michael Schumacher, Ronaldo adalah deretan atlet yang melakukan pengulangan untuk hal yang sama selama tahunan, lebih dari 10 tahun sehingga mereka menjadi manusia umum. Beatles, grup musik legendaris, bermain 6 tahun di bar di Liverpool, di Jerman, dan di beberapa tempat di kalangan low kelas untuk bermusik lebih dari 10 jam sehari sebelum meledak musiknya sukses di Amerika di tahun 60-an. Cerita panjang pengulangan terjadi juga di pakar keuangan seperti George Soros dalam permainan uang, Warren Buffett dalam permainan saham. Semua adalah manusia unggul yang mengerjakan hal yang sama berjam-jam setiap hari dalam waktu yang panjang untuk menjadikan mereka manusia unggul. Dalam keunggulan tersebut, mereka menjadi raja. Sahabat, bersama informasi ini kami mempersembahkan sebuah buku berjudul How to Raise a Lion. Buku ini covernya penuh dengan simbol. Di cover depan ada sang raja rimba dengan mahkotanya. Di sisi belakang covernya akan terlihat punggung sang raja rimba penuh onak duri, panah, dan luka yang masih menganga. Pedihnya perjuangan, perihnya mencari sesuap nasi, beratnya menanggung hutang, sakitnya kegagalan, tajamnya persaingan, beratnya berkompetisi harus dilewati untuk mahkota bisa terpasang di kepala sang pejuang. Sebuah buku perjuangan untuk tegaknya keluarga, perjuangan membangun kemakmuran, perjuangan menanggung kewajiban, semua harus dilewati dengan bangga dan ikhlas. Sahabat, ketika kamu lelah dan kecewa dalam perjuangan, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Tetap sabar, semangat, dan tersenyum karena kamu sedang menimba ilmu di universitas itu. Allah meletakkan di tempatmu sekarang bukan karena kebetulan. Juga hadirnya buku ini untuk Anda sahabat, ini semua juga bukan kebetulan. Sungguh orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Buku ini akan membantu sahabat melalui semua rintangan, tantangan, dan air mata
untuk menjadikan sahabat seorang raja di keluarga, raja di bisnis, raja di tempat kerja, raja dimanapun Anda berada, karena memang Anda adalah sifat sang raja. Oke, jadi mas kalian, saya cuma mau menginspirasi bahwa namanya kesuksesan itu melakukan hal yang sama terus menerus sehingga kita menjadi ahli. Nah, orang bagus sekalian sering tidak sukses karena mereka cuma sampai menjadi habit. Perhatikan sekalian, perhatikan di sini tolong perhatikan. Ya, sambil diterima itu hadiah dari panitia. Biar enggak kedinginan. Jadi bos sekalian, ya, orang sering gagal karena apa? Dia bekerja, dia membiasakan diri cuma sampai sebagai habit. Paham ya? Kebiasaan. Contoh gini, Anda naik motor, paham ya? Kemudian bisa naik motor. Ketika sudah bisa naik motor, kemudian punya hasil yang baru, betul nggak? Ya. Jadi pertama kita belajar naik motor, kemudian ketika sudah bisa naik motor, namanya sudah punya habit karena sudah jadi insting naik motornya, nggak perlu mikir lagi. Ya, namanya habit itu melakukan sesuatu sudah tidak pakai mikir, itu namanya habit. Ya. Nah, ketika sudah sampai habit belum selesai, bagaimana kemudian Anda belajar itu sampai menjadi mahir? Beda ya habit sama mahir. Bedanya di mana? Kalau orang mahir maka dia bisa jadi pembalap. Paham sampai sini? Ya. Jadi kita seringnya bukan sampai habit aja, sampai jadi kebiasaan aja, tapi kemudian tidak dijadikan dengan untuk mencari penghasilan. Anda bisa naik mobil, bisa, sudah bisa. Mahir belum, karena Anda belum bisa nyetir kayak Michael Schumacher. Ya. Nah, Bapak sekalian, itu bedanya kita. Jadi Pak, kalau mau sukses gimana? Kalau mau sukses, Anda melakukan pengulangan tanpa bosan. Itu pertama. Ya. Kemudian jadikan sampai kemudian mahir. Kalau mahir itu gimana? Ngomong enggak lama-lama, 15 menit orang sudah tertarik dengan itu sudah sampai mahir. Ya. Nah, untuk jadi mahir, Anda perlu jadi habit dulu. Sehari 5 kali, kok ditolak 20 kali, nawarin orang 20 kok ditolak, ini namanya baru belajar. Nanti kalau sudah jadi habit, Anda baru pingin, itu sudah orang prospek mau. Ya, baru Anda ngomong berapa kali, orang sudah tertarik. Nah, kemudian ciptakan sampai jadi mahir. Mahir itu gimana? Anda nanti bisa memotivasi. Kan sebetulnya pekerjaan utama kita apa bos kalian? Menciptakan kata-kata. Betul nggak? Jualan itu kan kata-kata yang diciptakan. Nah, kemahiran ini kemudian bisa jadi kemudian untuk memotivasi seperti ini. Ya. Nah, maka bos kalian, kita harus bisa belajar jualan, belajar prospek dengan cara apa? Segera lakukan siar sehari 5 kali. Tapi mohon maaf, melakukannya dengan niat belajar Pak. Ya, jangan kayak babi hutan. Babi hutan itu asal lari, ada pohon di depan ya terus disuruh duk gitu. Ya ulangi lagi gitu. Nah kita enggak. Ya, tahapannya kita harus sambil belajar. Oh ditolak, kalau ditolak berarti ada yang salah. Ya. Oh udah ada yang mau, ternyata kemudian nggak jadi closing. Oh ada yang salah. Biasanya kalau ada mau nggak jadi closing karena follow up-nya terlambat. Follow up terlambat. Orang sudah mau, Pak nanti saya mau jadi member, tapi kemudian kita tidak segera follow up minta KTP-nya. 3 hari kemudian baru, Pak mohon maaf jadi ikut member nggak jadi. Karena Pak sudah terlalu lama. Nah ini pembelajaran. Semua akan belajar seperti itu. Ya, jadi kita harus mau Pak. Jenuh nggak? Jenuh jelas. Bosan nggak? Bosan jelas. Tapi harus dipaksa. Seperti Anda kerja tiap hari melakukan hal yang sama nggak? Jadi pegawai berangkat pagi, pulang sore, melakukan hal yang sama nggak tiap hari? Sama.
Sama kita di sini kalau mau sukses melakukan hal yang sama. Kerjanya cuma apa? CR pasti tadi. Ya, pakai 300.000 nilai mata, CR sehari 5 kali, latih jaringan kita seminggu sekali minimal. Maka bos sekalian, saya akan mengajarkan strateginya. Pertama, komitmen 300.000 nilai mata setiap bulan. Kemudian yang kedua, cari 10 orang yang mau sama-sama komitmen. Ya, makanya saya menciptakan besok bulan depan 2 kali di sini supaya punya peluang, ini semua punya peluang sukses di sini. Mau bulan pertama 3, nanti intinya nanti sampai 10 punya jaringan sukses. Di sini bonusnya sekitar 300 sampai 500.000. Nah, kemudian dari situ kemudian kita targetnya ada 6 orang yang punya masing-masing 3. Ini namanya kalau di dalam kepangkatan HPA pengarah jadi. Inilah bonus pertama sejuta pertama di HPA yang harus Anda tempuh maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Ada yang saya ajarin ini semalam ada. Gimana caranya Pak? Kan modalnya cuma 500.000. Iya enggak? Nah, cari ini orangnya. Punya modal 500.000 enggak? Nanti kalau udah laku saya jualin. Nah, tapi itu kurang bagus untuk edukasi bisnisnya nanti. Ya. Artinya apa? Ya kita lakukan alami saja CR. Ya. Nah, nanti kalau sudah pinter berstrategi, nanti bisa kayak Pak Rodi. Ya, istrinya di bawahnya, nanti anaknya bonusnya udah 1 juta loh, dengan kalah loh. Anaknya itu masih belum umur berapa itu bonusnya sudah 1 juta. Ya, karena waktu pertama kali kita buka itu pendaftaran anak-anak boleh, sekarang udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Jadi istri bisa dimasukkan, jangan sampai pasangannya nggak didaftar, karena ada itu ya pengalaman di luar sana. Satu ranjang beda jaringan. Kenapa? Nah, istrinya pasangannya nggak diprospek. Pak, daftar ya. Gitu. Nggak didaftarin. Tahu-tahu sama-sama jadi stokis. Yang parah lagi sama-sama jadi kantor cabang. Satu kasur beda kantor cabang. Itu ada. Karena apa? Diem-dieman. Diem-dieman. Ya, jangan lupa segera didaftarkan pasangan Anda, keluarga Anda. Daftar cuma gratis. Ya, gitu ya. Nah, nanti strategi. Jadi strateginya gini, kan kalau Anda mau kerja ekstra, strateginya ini keluarga. Level pertama keluarga, ke bawah baru jaringan. Berarti apa? Yang kita pilih semakin banyak, tapi bonusnya minimal 3 kali lipat dari yang terpampang. Jadi mana Anda bonusnya 1 juta, totalnya bisa 3 juta. Gitu ya. Ini bagi yang mau kerja lebih. Tapi kalau yang masih belajar, pakai cara alami aja dulu. Nanti kalau sudah bisa, nah baru kemudian bangunkan jaringan istri, bangunkan jaringan anak, nah itu bisa. Ya, ini gede loh bonusnya loh. Ya, ini 1 juta pertama Anda di HPA harus dicapai dalam jangka waktu 3 bulan. Nah kemarin ditegur ada Pak, ini belum bulan ketiga, belum jadi pengarah jati, bonusnya udah di atas 2 juta ya. Itu saya kaget itu. Ya, ternyata berhasil, ada buktinya. Buktinya. Makanya Mas sekalian, ini kita coba bagaimana kemudian kalau kita punya 100 itu bonusnya berkisar antara berapa Bos sekalian? 5 sampai 6 juta. Ini modalnya masih 50.000. Ya, modalnya 1 produk. IMS diputar 10 kali. 50.000 enggak? Iya, sama, masih bisa dapat 5 juta. Kalau nggak tertarik ke bank. Jadi kan, sukses itu bukan masalah modal. Ya, kasih tahu. Sukses itu bukan masalah modal. Cuma modalnya 2. 1 kemauan, 2 keberanian. Ini cuma 2. Kalau Anda mau kemudian berani, insya Allah sukses. Masalahnya banyak orang yang nggak berani, nawarin aja takut. Pak, daftar HPA enggak? Daftar Pak. Ya udah. Nggak maksa. Dulu saya itu Pak, ngerekrut jaringan itu maksa.
Oh iya betul, ada yang kenal namanya Pak Udin di Rembang Pak. Saya perjalanan ke Rembang dari Semarang ke Rembang itu 3 jam lebih. Sampai sana ditolak itu padahal teman dekat. Coba kalau ada ditolak teman dekat, baper ya. Jangan baper, nggak apa-apa, biasa nolak. Dia bilang, aku ini sudah juragan listrik, dia punya toko listrik. Juragan listrik kan jadi bakul jamu. Nggak apa-apa, datang lagi. Ya. Jadi sampai dia kasihan sama saya. Lu kenapa kasih? Lah urung sukses ngono aku sudah cepet karo kasih ayo di bisnis gitu ya. Dia sudah kaji kan saya panggilnya Ji. Ayo Ji bisnis. Iki wong jendal cepet ngomong bisnis gitu ya. Saya pantang menyerah. Akhirnya dia mendaftar karena kasihan. Wah, seneng aku atuh teko Semarang 3 jam bolak-balik kan gitu yo. Akhirnya daftar. Akhirnya Ji ada acara di Semarang, Tuan Haji datang. Oh, datang. Gimana ilmunya? Wah, luar biasa Pak. Ilmunya sampai luber. Gitu. Saking nggak bisa nampungnya kebanyakan ilmu, dia bilang sampai luber gitu ya. Yang lebih buat saya deg-degan apa? Ikut pelatihan iridologi. Wah, dulu kan ada namanya intibah di situ pelatihan itu. Pelatihan iridologi itu melihat organ tubuh kita melalui mata. Yang belum member nggak boleh ikut. Loh kok ngacung? Dia belum member itu datang ke Semarang ngacung Pak. Waduh, aku deg-degan gitu. Alhamdulillah panitianya baikan gitu, Pak Kasibdin gitu. Wah, ini sekarang kalau saya suruh keluar nggak mau. Bonusnya udah 10 juta lebih kok. Terus metu aja tak ganteni moh. Jadi kadang-kadang kebaikan harus dipaksa. Nggak tertarik dulu. Ya kan ngerti teman saya ini bisnis bagus. Masa temen dikasih tawari bisnis nggak mau ya? Paksa aja. Gitu ya. Allahumma paksa. Paksa aja datengin terus sampai dia takluk. Mau daftar gitu. Mau masuk apa? Pakai jurus malah. Paling enak itu jurus anak perempuan itu pakai jurus melas. Nah, daftar lanang jadi sekalian, kemudian kita mau selling atau mau branding, beda antara saya sama branding. Jadi kita bagus sekalian bukan jualan, tapi memberikan value. Apa bedanya? Kalau jualan itu tanpa ikatan emosi, ya, bukan konsumen loyal. Tapi kalau kita menerangkan branding, itu kita jualan value, bukan jualan produk. Orang-orang yang sudah paham HPA, yang sudah loyal sama HPA, air putih aja mau beli, betul nggak? Tadi kan sudah nyoba air putih, betul nggak? Air putih nggak itu? Air putih kan gitu, tapi manfaatnya beda. Ada loh sampai kalau sekalian HPA jualan air putih harganya 500.000. Ada nggak? Ada. Beli nggak? Beli, itulah jualan branding. Ya. Jadi yang dijual branding. Coba kalau orang awam ini air putih gitu ya. Opo semprot banyu putih rasa popo kan gitu ya. Karena pertama kali nggak kerasa memang, betul nggak? Betul. Setelah beberapa kali baru merasakan. Maka harus kan HPA bukan jualan tapi jual branding value. Apa value HPA? Yang pertama Tibu Nabawi. Jadi bos sekalian, kita ini konsepnya mau syiar tentang Tibu Nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW. Berarti apa? Kita ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Jadi kerja di HPA enak nggak? Enak. Sudah dapat pahala, dapat bonus. Jadi bos sekalian, kalau nyebarkan syiar seperti ini seneng nggak? Seneng. Jadi kita menjual produk yang punya asas Tibu Nabawi. Nah, asasnya Tibu Nabawi berarti kita harus juga menguasai menjelaskan tentang Tibu Nabawi. Nah, saya sudah terangkan tadi salah satunya ciri-ciri Tibu Nabawi di dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 alamnya, ilahiyah, percampuran alamiah dan ilahiyah. Maka sekarang ini yang harus kita bangkitkan sehingga orang loyal sama kita. Jangan lupa kenalkan juga Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad sebagai kreatornya, sebagai foundernya. Karena beliaulah yang menyebabkan herba HPA ini berkualitas. Karena memang beliau ahlinya. Apa bedanya?
Herba kita sama herba yang di pasaran? Beda Pak. Kalau herba di pasaran itu tidak memperhatikan raw material. Raw material itu bahan mentah. Nah, Tuan Haji, kalau produk yang diperhatikan dari bahan mentahnya. Inilah yang menyebabkan herba HPA berkualitas. Contoh kopi rabi. Kopi rabi itu herbanya dari hutan. Hutan yang masih ada gajah, masih ada singa. Daripada ngambil ke hutan Anda ketemu gajah, ketemu singa, mending beli kopi rabi. Serius Bapak sekalian, serius. Kenapa herba di kopi rabi sedikit tapi dahsyat luar biasa? Karena herba hutan masih liar, ada ular, ada gajah, ada singa. Ketemu ular hasil kita udah raya Pak, ketemu singa. Daripada ketemu ular cininya ular. Nah, mau lebih baik minum kopi. Bukan pintar, memang gitu. Itu saya cerita dari Tuan Haji, bagaimana beliau mencari herbanya kopi rabi. Itu leader-leader diajak ke hutan sama Tuan Haji, naik gunung pada nggak kuat, Tuan Haji kuat. Karena memang beliau herbalis dan memang beliau cinta sama herba. Pada pulang ketemu ular, Tuan Haji biasa ketemu ular. Ketemu gajah singa nggak apa-apa. Dia itu bisa nyiptakan bau-bauan yang menyebabkan singa sama gajah lari. Kita pernah menciptakan bau-bauan, cairan yang menghilangkan tikus. Cukup kasih kain, dibalutkan di mana gitu ya. Nanti tikusnya nggak ngerti. Itu ya sekalian ya. Itu hebatnya Tuan Haji, kenapa produk-produk kita berkualitas. Saya bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin daripada susah-susah naik ke gunung, belum capeknya, belum takutnya, mending beli kopi. Nanti guna bawi. Kemudian bos sekalian, value kita berikutnya adalah kita punya pondok pesantren. Artinya apa? Artinya bahwa HPA ini bukan cuma sekedar bisnis, tapi juga salah satunya ingin meningkatkan atau ingin mengangkat umat Islam supaya Pak di masa depan nanti ada lurah yang hafal Quran, ada pejabat yang hafal Quran. Harapannya dari mana? Harapannya dari para penghafal Quran yang kita biayai. Nah, semoga Pak, semoga Indonesia ke depannya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sekalian, ya sudah pernah, kalau belum pernah saya sediakan filmnya. Bagaimana para santri-santri di HPAIC menghafalkan Al-Quran. Ku
Meskipun itu takkan mampu membayar semua kebaikanmu, tapi ini adalah jalan baktimu pada Ilahi. Ayah, Ibu, mohon doakan kami agar bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak meringankan hisabmu di akhirat, bahkan mampu menjadi syafaat untukmu kelak. Terima kasih telah menempatkan kami di pondok ini. Kami tak ingin jika kami hanya mengejar cita-cita duniawi, sementara kehidupan akhirat itu kekal abadi. Arahkan kami pada jalan Sang Ilahi Rabbi, agar kelak kami sukses dunia dan ukhrawi. Ayah, Ibu, ini cara kami mencintaimu dengan jalan berbakti dan mengabdi pada Ilahi. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin. Terima kasih, Ayah, Ibu. Biar di dalam bisnis orang lain, mungkin orang lain bangga sama mobil, mungkin orang lain bangga sama gedung, mungkin orang lain bangga dengan yang lainnya. Tapi kami bangga dengan para penghafal Quran. Prestasi HPA bukan letak pada gedungnya, bukan letak pada mobilnya, tapi kami bangga dengan penghafal Quran. Alhamdulillah sekalian, dalam 2 tahun ini kita sudah menghasilkan 100 penghafal Quran. Maka Bapak sekalian, oleh karena itu sekarang saya minta tolong kepada Bapak sekalian, tolong bantu kami untuk terus menciptakan para penghafal Quran, memperbanyak para penghafal Quran di Indonesia ini. Karena kita ingin Bapak sekalian, Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, biarlah di lain sana, di luar sana orang bisnis bangga dengan mobilnya, bisnis bangga dengan bajunya, bisnis bangga dengan yang lainnya, tapi kita bangga dengan para penghafal Quran. Kita ciptakan banyak penghafal Quran. Kalau ditanya apa prestasi HPA, para penghafal. Oleh karena itu kita minta dukungan kepada Bapak sekalian. Tolong bantu HPA, tolong bantu bisnis Bapak sekalian, tolong besarkan HPA. Karena apa? PR kita masih banyak. Kita ingin punya 6 lagi pondok pesantren HPA IC. Kita ingin punya 7.000 santri yang terus kita boskan setiap tahun kita lahirkan para penghafal Quran. Maka Bapak sekalian, supaya produk ini lancar, maka kita butuh support Bapak sekalian.
Butuh sponsor sebagai apa? Tolong lancarkan produk HPA dengan menjadi agen stok. Modalnya hanya 3 juta. Semoga ini jadi investasi dunia dan akhirat. Maka sekalian, ini tidak memaksa bagi yang ingin saja dan yang punya uang saja. Ya, maka sekarang kita harapkan mau jadi agen stok, siapa yang ingin jadi agen stok? Silakan. Ya, maju Pak, silakan maju. Ya pengen aja dulu, nggak apa-apa uangnya nanti, nggak apa-apa uangnya nggak harus sekarang. Silakan. Karena apa, kita harapkan untuk sekalian dengan banyaknya agen stok, semakin banyak agen stok, semakin banyak lancar produk HPA ada di masyarakat. Dengan banyaknya semakin sebelah sini untuk yang ibu sebelah sini, semakin banyak masyarakat yang mengenal HPA, insya Allah semakin banyak omset HPA. Insya Allah kita akan teruskan perjuangan kita untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Uangnya nggak harus sekarang, nanti bisa konsultasi di room. Bisa konsultasi di room. Ada lagi Bapak sekalian yang mau jadi agen stok, kita nggak usah banyak-banyak jadi PSD, enggak, kita mau jadi agen stok saja yang modalnya 3 juta. Produknya bebas. Ibu bisa jualan IMS, silakan IMS, bisa jualan kopi rading, silakan kopi rading, bebas milih, kita nggak ada paketnya.